Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang diambil dari Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23 versi MILT berbunyi seperti ini. Dan segala sesuatu apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya Kolose 3 ayat 23 ini adalah salah satu ayat kesayangan saya. Karena sejak dulu ketika saya membaca ayat ini, saya jadi paham nih. Oh iya, ternyata apapun yang saya lakukan seharusnya adalah untuk kepentingan Tuhan dan bukan untuk kepentingan saya. Dan itu juga ayat ini menjadi suatu penguatan buat saya ketika saya menghadapi atau sedang menjalani hal yang gak mengenakan buat saya. Misalnya ketika dulu saya bekerja sama orang dan bos saya itu bertindak tidak adil buat saya, itu saya rasanya kan ingin berontak ya Bapak Ibu, rasanya ingin melawan. Tapi ketika saya baca lagi ayat ini, saya teringat lagi dan diingatkan bahwa oh iya, saya bekerja itu walaupun terlihat seperti bekerja di bawah bos saya itu, tapi sebenarnya saya itu bekerjanya untuk Tuhan kok gitu. Jadi ya sudah, tahan saja, apapun pekerjaan itu saya lakukan, itu bukan buat bos saya kok. Itu pekerjaan itu saya lakukan untuk Tuhan. Nah, sekarang saya mau membahas lebih jauh tentang apa sih arti dari ayat ini. Di situ dikatakan segala sesuatu yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia kan. Maksudnya apa sih? Ya tadi, maksudnya sebenarnya artinya beda Bapak Ibu. Ketika kita melakukan sesuatu untuk kepentingan Tuhan atau kepentingan diri kita sendiri, itu pasti cara kita melakukannya, semangat kita dalam melakukannya, itu pasti sangat berbeda. Kita jadi muncul pertanyaan adalah seperti ini. Lah, di situ kan dikatakan apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan kan. Nah, kalau misalnya kita ketemu bos yang seperti contoh saya tadi, bos yang menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, kita udah tahu kalau hal itu tidak benar. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, jawabannya adalah ketika bos kita atau atasan kita menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang aneh, mengadulah kepada Tuhan Bapak Ibu. Karena kita itu kan pekerjanya Tuhan. Bos kita itu yang paling besar adalah Tuhan. Ketika bos di dunia mengajarkan kita, menyuruh kita melakukan hal-hal yang tidak benar, mengadulah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, berdoa minta Tuhan lepaskan hal itu supaya hal itu tidak bisa terlaksana atau terjadi. Misalnya bos menyuruh saya untuk buat laporan palsu. Lalu saya ceritakan hal itu pada Tuhan dan berdoa minta agar bos berubah pikiran. Pasti Tuhan menolong saya. Dan kalaupun misalnya Tuhan tuh nggak jawab doa kita dan kita terpaksa tetap harus melakukan hal salah tersebut, serahkanlah semua perbuatan yang mau kita lakukan kepada Tuhan. Ada ayat di dalam Amsal pasal 16 ayat 3 yang berkata, serahkanlah perbuatan-perbuatanmu kepada Tuhan dan biarlah terlaksana rancangan-rancanganmu. Jadi di situ Salomo berkata di dalam Amsal itu, serahkanlah semua perbuatan yang mau kita lakukan kepada Tuhan. Mau itu perbuatan baik, mau itu perbuatan aneh yang disuruh oleh atasan kita, perbuatan tidak benar, mengadulah dan serahkanlah kepada Tuhan. Karena ingat sekali lagi kita adalah pekerjanya Tuhan. Jadi apa-apa ya harus lapor dulu dong ke bos besar kita, yaitu Tuhan. Tapi ada special case yang perlu kita cermati. Ingat Bapak Ibu, ini special case loh. Bila ada orang yang sedang jalani panggilan Allah atau melakukan pekerjaannya, maka Allah akan turut campur dan melepaskan dia dari melakukan tindakan jahat itu. Sekali lagi saya ulang ya Bapak Ibu. Misalnya ada orang yang sedang jalani panggilan Allah atau melakukan pekerjaannya, maka Allah akan turut campur dan melepaskan dia dari melakukan tindakan jahat itu. Jadi orang itu tidak pernah bersalah di hadapan Allah. Roma pasal 8 ayat 28-30 berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari Roma ini kita tahu kalau misalnya apa itu arti dibenarkan. Di sini dikatakan kalau Allah turut bekerja dalam segala hal bagi siapa? Di sini disebutkan adalah bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, apa sih arti kata mengasihi Tuhan? Kalau arti kata mengasihi Tuhan kita ingat sama-sama ya Bapak Ibu, di dalam Yohanes 14 ayat 15 Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi arti mengasihi Tuhan di sini adalah mereka yang menjalankan dan menuruti semua perintah Tuhan. Di situ sudah sangat jelas Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 15. Jadi ketika Allah itu akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bagi mereka yang mau menuruti dan taat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di situ juga dijelaskan lebih lanjut yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu, di sini kita sebagai orang Kristen dari kecil berarti itu artinya kita sudah dipilih, bukan Bapak Ibu? Kita dipilih untuk menjadi Kristen, atau nggak mungkin lah kita bisa lahir di keluarga Kristen. Ketika kita sudah dipilih itu, nanti ada satu titik Tuhan akan memanggil kita. Tuhan akan memanggil kita, apakah engkau mau melakukan semua pekerjaan-pekerjaanku? Nah, di situ ada dua pilihan Bapak Ibu. Kita bisa memilih untuk iya, saya mau dipanggil dan mengerjakan, atau tidak. Nah, ketika kita mau memutuskan untuk melakukan pekerjaan, nah itu, maka Tuhan akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Tuhan akan ikut campur Bapak Ibu. Segala hal yang kita lakukan, segala hal yang kita pilih, semuanya itu akan Tuhan ikut campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Ada satu poin lagi yang menarik adalah ketika mereka itu akan dibenarkan Bapak Ibu. Nah, apa sih arti kata dibenarkan di sini? Dibenarkan di sini tuh artinya kalau paling gampang itu kita lihat contohnya di dalam Alkitab adalah seperti tentara-tentaranya Daud dan Daud. Bapak Ibu kita tahu ya tentaranya Daud dan Daud itu di dalam perang itu membunuh banyak sekali orang. Dan sebenarnya kan kalau kita tahu ya dikatakan kalau dalam Alkitab itu dilarang jangan membunuh kan, berarti itu adalah dosa. Tapi kenapa mereka baik-baik aja dan Tuhan tidak mempermasalahkan hal itu? Karena mereka itu dibenarkan Bapak Ibu. Karena mereka menjalankan perintah Allah. Ketika mereka menjalankan perintah Allah, maka mereka akan dibenarkan. Itu adalah contoh paling mudahnya. Contoh lain yang menarik adalah teman saya. Nah, dia ini adalah seorang yang takut akan Tuhan dan rajin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang disuruh Tuhan kepada dia. Suatu hari ketika itu dia merasa kalau dia mendengar Tuhan itu menyuruh dia untuk mentransfer uang ke seseorang yang butuh bantuan. Tapi ternyata tiba-tiba m-bankingnya nggak bisa. Tiba-tiba m-bankingnya error. Tanpa ada sesuatu apapun, tiba-tiba error dan dia nggak jadi bisa transfer ke orang itu. Nah, ketika dia tanya sama Tuhan, Tuhan ini gimana sih? Tadi katanya disuruh transfer untuk bantu orang itu. Tapi ternyata pas saya mau transfer gak bisa. Tuhan menjawab, iya, karena sebenarnya bukan sekarang kamu harus transfer dia. Kalau kamu melakukan hal itu sekarang, itu akan menjadi salah di mata saya. Saya sengaja membuat m-bankingnya tidak bisa berfungsi supaya Anda tidak melakukan dosa kepada saya dan saya membenarkan kamu. Jadi orang yang benar-benar mau dipanggil dan mengerjakan pekerjaan Tuhan dan mengasihi Tuhan, itu pasti akan dibenarkan seperti contoh teman saya tadi. Dia tidak diizinkan untuk melakukan kesalahan di mata Tuhan, makanya sampai Tuhan bisa buat m-bankingnya itu error dan dia tidak jadi mengirimkan uang itu. Karena waktunya belum tepat. Tuhan tidak ingin dia mentransfernya pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu balik lagi ke pertanyaan tadi yang ketika kita disuruh oleh bos kita untuk melakukan hal-hal yang aneh, kan tadi adalah solusinya kita berseru kepada Tuhan dan meminta tolong bantuan Tuhan untuk dilepaskan kan. Nah, ketika memang Tuhan tidak menjawab dan kita tetap harus melakukan hal itu ya pasti kita akan dibenarkan. Nah, ada pilihan lain lagi Bapak Ibu. Ketika kita memilih untuk gue tetap nggak mau melakukan hal itu karena itu pasti berdosa dan gue akan melukai perasaan Tuhan. Jadi kita memilih untuk gue gak mau melakukan itu dan
Ya resikonya adalah kita jadi dipecat kan sama atasan kita karena kita tidak mau taat. Tapi tenang aja Bapak Ibu, kalau kita lihat perjalanan Yusuf ketika dia menolak ajakan istri Potifar, dia jatuh ke dalam penjara dan segala macam, itu kan kelihatannya kayak grafiknya turun. Padahal kalau kita lihat dalam akhir hidupnya Yusuf, pada akhirnya Yusuf dimuliakan Bapak Ibu. Karena apa? Karena dia tidak mau melakukan kesalahan di mata Tuhan. Jadi ketika tadi pilihannya adalah kita jadi gak mau melakukan dan kita dipecat, tenang aja Bapak Ibu, karena suatu hari nanti pasti kita akan dimuliakan dan menjadi benar di mata Tuhan. Bu, suatu hari saya pernah disuruh Tuhan untuk memberikan orang juga sejumlah uang gitu. Tiba-tiba ketika saya dengar cerita orang ini, Tuhan ngomong kepada saya, kasih dia uang. Nah, uangnya itu Tuhan exactly ngomong tepat sejumlah nominal gitu Bapak Ibu. Dan itu bagi saya adalah nominal yang cukup besar gitu. Karena selama ini jujur saya juga tidak terlalu sering disuruh Tuhan untuk memberikan uang gitu. Jadi ini tumben-tumbenan nih Tuhan suruh saya untuk transfer uang atau bagi uang ke orang itu gitu. Nah, ketika itu saya langsung melakukan tawar-menawar sama Tuhan. Saya bilang, aduh Tuhan boleh gak sih jangan sebesar itu gitu kasih uangnya. Saya juga lagi butuh uang gitu. Jadi saya dengan bodohnya dan bandelnya Bapak Ibu, saya hanya memberikan uang orang itu uang setengah dari nominal yang Tuhan sebutkan kepada saya. Nah, di sini uniknya adalah sebelum saya memberikan uang itu kepada orang itu, ada teman saya yang datang, dia juga ternyata disuruh Tuhan untuk kasih uang ke orang yang sama. Dan dia minjem kepada saya uang setengah nominal dari yang Tuhan suruh saya untuk kasih ke orang itu. Jadi dia pinjem karena dia nggak punya uang cash kan. Dia bilang boleh nggak fair pinjem dulu, gue disuruh Tuhan kasih ini ke dia gitu. Yaudah saya kasih dong uangnya. Nah ternyata dia lupa untuk mengembalikan uang itu kepada saya Bapak Ibu. Jadi ketika saya tanya sama Tuhan nih gimana ya, dia lupa lagi bayar yang uang waktu itu dia pinjam gitu. Terus Tuhan jawabnya lucu deh Bapak Ibu. Lah kan saya memang suruh kamu untuk kasih ke orang itu sejumlah yang saya suruh. Tapi karena kamu gak mau kasih semuanya, kamu cuma kasih setengah. Jadi saya harus menggunakan teman kamu supaya kamu bisa mengeluarkan uang itu sebesar yang saya suruh. Jadi kan jumlah total yang Tuhan suruh saya untuk kasih ke orang itu tuh pas sama. Tapi setengahnya harus lewat teman saya minjem uang kepada saya, tapi kan penerimanya sama, orang yang sama juga. Jadi sebegitunya Tuhan mau saya dibenarkan dan Tuhan membenarkan perilaku saya karena ketidaktaatan saya, tapi Tuhan bisa memakai cara yang lain supaya saya bisa menjalankan perintahnya Tuhan. Itu yang saya alami sendiri tentang dibenarkan. Nah, pertanyaan lain yang muncul ketika kita baca yang ayat Kolose tadi adalah, emang kamu bisa tahu apapun yang kamu lakukan kan katanya harus seperti untuk Tuhan. Memangnya Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan? Nah, jawaban untuk itu kalau menurut saya adalah ya kita tanya dong kepada Tuhan. Tuhan, engkau maunya aku melakukan apa sih? Apa sih yang menyenangkan hatimu? Kita cari tahu lah. Kita tanya kepada Tuhan. Kita baca lewat Alkitab. Aduh Tuhan maunya apa sih? Supaya apapun yang kita perbuat bisa menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi ini bisa mematahkan orang yang dengan sembarangan bilang, oh katanya kan apapun yang kita lakukan hanya untuk Tuhan kan. Ya udah gue berjudi online dengan sepenuh hati buat Tuhan deh nih. Nah itu kan bisa mematahkan itu kan. Emang Tuhan senang dengan judi online lu? Kan enggak. Berarti apapun yang kita lakukan memang untuk Tuhan. Tapi balik lagi harus sesuai dengan keinginannya Tuhan. Tuhan senang atau enggak dengan apa yang kita lakukan itu. Tuhan setuju atau enggak dengan apa yang kita lakukan. Lalu di dalam Yohanes 14 ayat 16 Tuhan Yesus berkata begini, aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran.
Nah, dari sini Bapak Ibu, kita semua orang yang mengasihi Tuhan akan diberikan roh kebenaran. Roh kebenaran itu apa? Roh Kudus. Jadi dalam hidup kita akan menerima bantuan dari Roh Kudus supaya kita bisa terus hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, melakukan taat dan bisa setia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Roh Kudus akan bantu kita Bapak Ibu supaya kita bisa terus memiliki hati yang mau menjalankan perintah-perintahnya Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, inti dari semuanya ini adalah orang yang mau dipanggil, orang yang mengasihi Allah, dan dia mau melakukan semua tugas-tugasnya Tuhan, pasti dia akan dibenarkan dan pada satu saatnya nanti dia akan menerima kemuliaan itu. Dia akan dimuliakan. Jadi intinya adalah apapun yang mau kita kerjakan, ceritakan kepada Tuhan dan minta approval, minta persetujuan kepada Tuhan. Aduh Tuhan, ini harus saya lakukan atau enggak? Apa yang harus saya lakukan nih Tuhan? Karena aku tahu ini tidak menyenangkan hatimu dan lain sebagainya. Karena ingat Bapak Ibu, kita ini adalah hambanya Tuhan. Kita adalah pekerjanya Tuhan. Jadi selalu minta approval kepada bos besar kita, yaitu Tuhan. Orang-orang yang mau menjalankan keinginannya sendiri, suka-suka dia, nggak pernah tanya Tuhan, itu Tuhan Yesus nggak suka sama sekali Bapak Ibu. Di dalam Yesaya pasal 30 ayat 1 dikatakan seperti ini. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Jadi ingat Bapak Ibu, bagi mereka yang apa-apa nggak pernah mau tanya Tuhan, mau memutuskan sendiri, lalu juga menganggap dirinya bisa benar gitu dan bisa, gue bisa kok ini mutusin sendiri nggak perlu tanya Tuhan. Di mata Tuhan mereka itu adalah pemberontak. Jangan sampai kita dianggap oleh Tuhan sebagai anak-anak yang pemberontak. Lalu Paulus menutup penjelasannya tadi dengan kata-kata ini. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jadi jika kita mau dipanggil Allah, kita jalani rencananya, maka Allah akan turut campur dalam semua hal di hidup kita agar kita selalu benar. Maka karena kita selalu benar, kita pasti jadi mulia. Kalau ada yang ganjal kita jadi mulia, maka Allah kembali campur tangan agar kita mulia. Jadi jika Allah di pihak kita dan campur tangan di semua urusan kita, siapa yang bisa gagalkan kita jadi mulia? Mari Bapak Ibu, kita menjalankan hidup kita, apapun yang kita kerjakan atau kita lakukan seperti untuk Tuhan. Tapi ingat, segala sesuatu yang kita lakukan itu, kita cari tahu dulu, apakah itu berkenan, apakah sesuai dengan keinginan Tuhan atau tidak. Lalu minta bimbingan Roh Kudus setiap hari, supaya kita juga peka terhadap nasihat dan arahan Tuhan, dan bisa menjalankan apa yang menjadi keinginan Tuhan dan setia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan. Shalom.